Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Night Call. Satu hari penuh kita sudah bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Maka di malam hari ini sebelum kita masuk dalam istirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Yesaya pada pasal yang ke-43, pada ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ketika di sepanjang hari ini Tuhan berkati kami. Hari ini kami akan masuk dalam istirahat malam, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari ya Bapa, berikan kepada setiap kami mata hati dan telinga seorang murid, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Yesaya pada pasal yang ke-43, pada ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10, yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang dibentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada mata, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarpun berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarkanlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini ketika kita membaca Yesaya pada pasal yang ke-43, maka kita melihat bahwa sebenarnya kondisi umat Tuhan pada waktu itu sedang berada di pembuangan. Mengapa mereka dibuang di Babel? Itu adalah bentuk hukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka di hadapan Allah. Berulang kali umat hidup tidak taat di hadapan Allah. Berulang kali mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka mengikuti cara hidup bangsa-bangsa di sekitar mereka. Allah mengizinkan pembuangan terjadi dalam kehidupan umat Israel. Allah mengizinkan penghukuman itu terjadi dalam kehidupan umat Israel. Sebagai umat yang berada dalam pembuangan, pasti kehidupan mereka sangat menyedihkan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan, tidak punya kebebasan, hidup sebagai seorang budak, dan hidup dalam keputusasaan. Dalam situasi seperti itulah, hidup yang terhimpit, tertindas, dan berputus asa, mereka berseru di hadapan Tuhan, memohon Tuhan mengampuni dosa mereka dan memohon Tuhan agar Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Dan Allah mendengarkan seruan mereka.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca Yesaya pada pasal 43, maka kita akan mendengar atau melihat bahwa ini adalah berita sukacita yang disampaikan oleh Yesaya terhadap umat Tuhan. Yesaya katakan bahwa sebentar lagi Allah akan pulihkan hidup mereka. Sebentar lagi Allah akan membawa pulang mereka kembali dari tanah pembuangan untuk berada di tanah Yerusalem. Berita ini adalah kabar sukacita, kabar yang sangat menyejukkan hati umat Tuhan pada waktu itu yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-7, maka kita melihat bahwa sekalipun umat Tuhan berada di tengah-tengah pembuangan, namun ternyata Allah tetap memperhatikan hidup mereka. Sekalipun mereka hidup terpisah dan tercerai-berai, Allah tetap memperhatikan hidup mereka. Allah tetap menolong kehidupan mereka. Dan Allah berjanji akan memulihkan kehidupan mereka. Allah akan mengumpulkan mereka kembali yang tercerai-berai itu untuk pulang ke tanah mereka, yaitu Yerusalem. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, di sini kita melihat bahwa Allah menantang para penyembah berhala pada waktu itu. Allah mau katakan, coba tunjukkan kekuatan para dewa yang kalian sembah. Mana yang lebih berkuasa? Para dewakah atau Allahkah? Allah katakan para dewa itu hanya tidak bisa melakukan apa-apa, sekalipun mereka punya mata, mereka tidak bisa melihat, sekalipun mereka punya telinga, mereka tidak bisa mendengar. Allah katakan bahwa tidak ada Allah yang lain yang lebih maha kuasa dibanding Allah sendiri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini pelajaran apa yang kita petik lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini? Pelajaran yang pertama yang kita petik adalah bahwa dalam kehidupan setiap kita pasti akan diperhadapkan dengan pergumulan. Pergumulan yang kita hadapi seringkali membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang kita mengalami keputusasaan. Namun ketika kita belajar dari firman Tuhan di malam hari ini, mari belajar bahwa sekalipun penderitaan, himpitan hidup, pergumulan hidup membuat kita sepertinya sudah berada dalam titik keputusasaan, belajar bahwa mari berseru kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, menyampaikan seluruh pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita pasti akan mendapatkan pertolongan. Mengapa? Karena hanya Allah yang sanggup dan mampu menolong kehidupan kita. Pelajaran yang kedua yang kita petik adalah bahwa belajar dari pembuangan atau kehidupan umat Tuhan yang dibuang di Babel bukan berarti bahwa Allah membenci kehidupan umat Tuhan. Tapi sebenarnya lewat pembuangan mereka di Babel, mengalami pergumulan di Babel, mengalami penghukuman di Babel, sebenarnya Allah sedang membentuk umat Tuhan pada waktu itu supaya menjadi bejana yang indah. Dari sini kita belajar bahwa ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika kita mengalami masalah yang terus-menerus kita hadapi, mari kita belajar untuk melihat bahwa Allah sedang memproses hidup kita. Allah ingin membentuk kehidupan kita jauh lebih baik. Dan Allah ingin membentuk kehidupan kita seperti bejana yang lebih indah. Pelajaran ketiga yang kita petik adalah mari belajar untuk menaikkan syukur kepada Allah. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Sama seperti umat Israel, sekalipun mereka dibuang, Allah hadir dalam kehidupan mereka. Allah menolong kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan terus-menerus ada dalam hidup kita, dalam hidup umat. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi umat Tuhan sebenarnya untuk melakukan dosa. Dan itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita, bahwa
sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup, itu bukan menjadi alasan untuk kita berbuat dosa dan hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini itulah firman Tuhan yang mau kita renungkan. Mari kita belajar untuk melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita, sepanjang hidup kita. Bahwa dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan hidup. Bahkan mungkin di sepanjang hari ini ketika kita lakukan tugas dan tanggung jawab, kita juga mungkin diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, kesulitan. Namun pergumulan, kesulitan, dan pergumulan atau persoalan hidup yang kita alami di sepanjang hari ini jangan membuat kita akhirnya berbuat dosa. Allah membentuk kehidupan kita lewat pergumulan hidup kita, agar kita seperti bejana yang indah. Mari terus setia kepada Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan gumul dan juang. Namun ada Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Mari mampukan kami supaya dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan dan kesulitan hidup, kami tetap setia kepada Tuhan, dan mampukan kami supaya kami tidak jatuh dalam perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di malam hari ini kami bersyukur ya Bapa, ketika Tuhan boleh memberkati kami di sepanjang hari. Dan ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan, mari Tuhan mampukan kami. Dan ketika kami berada dalam sukacita karena berkat Tuhan yang melimpah, Tuhan dengarkan ucapan syukur. Di malam hari ini kami berdoa buat keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap orang yang berada di sekitar kami. Kami berdoa buat pekerjaan yang kami miliki. Kami bersyukur buat pekerjaan, kami bersyukur buat setiap usaha yang kami miliki. Dan biarlah kasih berkat penyertaan Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini kami berada dalam pergumulan hidup, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dan mari tolong selalu kami dan mampukan kami untuk selalu setia dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Kami mengucap syukur dan juga mau berdoa ya Bapa buat persekutuan, buat gereja di mana kami bersekutu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Kami berdoa buat setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan juga ada dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Bapa, kami mau berdoa buat setiap orang yang pada saat ini berada dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan datang dan Tuhan lawat kehidupan mereka, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Bapa, kami mau berdoa dan mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Malam hari ini jikalau malam menjadi bahagian dalam hidup kami, mari Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami, dan Tuhan bangunkan kami esok di pagi yang cerah supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami, dengar dan sautilah. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.